Belum lama ada aksi buang-buang susu bikin heboh. Ada yang buang susu ke sawah, ada yang mandi susu rame-rame di tengah jalan. Duh, nggak habis pikir juga sih. Kok bisa ya susu sebanyak itu harus dibuang ke jalanan? Jumlahnya sampai puluhan bahkan ratusan ton loh kawan inilah. Dan ternyata setelah dicari tahu, peternak sapi perah lokal dan pengepul yang membuang susu itu sangat kecewa karena susu sebanyak itu tidak dibeli industri pengolahan susu atau IPS. Industri lebih memilih untuk menggunakan susu impor dan salah satu alasannya karena harga susu impor lebih murah dengan kualitasnya lebih bagus. Bisa dibayangkan ya, produksi susu yang volumenya berton-ton per hari tidak diserap IPS. Ya bagaimana nggak kalang kabut peternak dan pengepul. Tunggu, padahal selama ini kan baik-baik aja ya. Tapi kok sekarang jadi ribut-ribut? Jangan-jangan mafia impor susu sudah turun gunung nih. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu AIPS Sony Effendi mengungkapkan serapan IPS adalah 20/80. Angka 20% adalah serapan dalam negeri sedangkan 80% adalah impor. New Zealand, Amerika, dan Eropa sebagai negara asal impor susu dan salah satu alasan pembatasan penerimaan pabrik adalah susu dari peternak lokal tidak memenuhi standar. Masa sih Pak? Nih ya. Total plate count atau TPC atau table count-nya tinggi sehingga tidak sesuai dengan standar food safety, keamanan pangan. Bahkan Sony mengaku pernah menemukan beberapa susu yang dicampur dengan beberapa campuran lain seperti air hingga minyak goreng. Selain itu, pengetahuan soal teknik pemerahan dan penggunaan wadah untuk susu juga kurang dipahami secara menyeluruh oleh para peternak, sehingga hasil produksi susu tidak sesuai standar yang ditentukan oleh industri. Efeknya, sejumlah industri susu besar tidak lagi mau menggunakan produk susu dalam negeri dan berhenti membeli susu segar dari peternak sapi rakyat. Ini beberapa di antaranya yang nggak mau beli susu dari peternak dan pengepul. Sebut saja ada Nestle Indonesia dengan produk susu olahannya yang masyarakat pasti kenal nih. Seperti Denko, Milo, Beer Brand. Terus ada juga PT Indolacto dengan produknya Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi ya. Pasti tahu kan? Kemudian juga ada PT Frisian Flag Indonesia dengan produknya yang banyak diminati seperti susu kental manis berbagai varian hingga susu UHT dan susu bubuk yang semua produknya kita kenal dengan sebutan susu bendera. Nah, ada lagi juga PT So Good Food Boyolali dengan produknya yang terkenal yaitu Real Good. Terus PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Co Tbk dengan produk susu unggulannya seperti Ultra Milk dengan berbagai varian rasa dan juga pastinya kita pernah minum ya salah satu susu-susu tersebut. Nah, dan yang terakhir GKSI Boyolali dengan produk susunya yang kita kenal adalah susu Real Good. Nah, itu tuh industri yang kabarnya menolak beli susu dari peternak lokal. Banyak ya. Sementara itu, Ketua Dewan Persusuan Nasional atau DPN Teguh Budiana menyangkal pernyataan Direktur Asosiasi Industri Pengolahan Susu AIPS Sony Effendi. Pernyataan Sony dianggap mengada-ngada. Menurut Teguh, kemitraan antara peternak sapi perah rakyat dengan industri pengolahan susu atau IPS sudah lebih dari 50 tahun. Tapi kenapa sekarang baru dipermasalahkan? Saya yakin nggak ada susu segar dari peternak yang mengandung ini itu. Dari mana datanya? Apakah sudah dilakukan uji laboratorium atau apa? Saya nggak ngerti. Saya yakin peternak itu mau kok diajari, diajak maju bersama. Duh, mana ini yang benar kawan inilah. Kalau pernyataan industri pengolahan susu dibantah sama Dewan Persusuan Nasional dan dianggap mengada-ngada, berarti emang karena gara-gara susu impor dong. Yang bikin susu lokal nggak laku di industri dalam negeri. Atau ada mafia susu yang bermain nih. Tambah bingung makin kisru nih tapi makin curiga juga jadinya. Tapi emang bener ya susu impor pajaknya 0% atau bebas cukai pajak. Sementara ada pengusaha susu lokal yang dikejar-kejar pajak sampai akhirnya usaha susunya tutup karena nggak sanggup bayar pajak. Atau
jangan-jangan tudingan masyarakat soal mafia impor susu ini beneran ada. Duh, kasihan ya. Mana yang katanya menghidupkan UMKM? Mana yang katanya pro rakyat? Yang ada makin sulit jadi peternak di negeri sendiri. Sebentar, jadi kepikiran nih. Gini, kita memang harus akui produk susu dalam negeri memang masih terbilang kecil ya. Sehingga menjadi dalih jika serapan susu dalam negeri dibilang kurang. Tapi jalur impor susu tiap tahun dibuka lebar dengan jumlahnya mencapai ratusan ribu hingga jutaan ton. Dan bebas pajak pula. Lalu industri lokal nggak mau beli susu dari peternak dan pengepul lokal karena nggak sesuai standar dan kurang higienis. Kok agak nggak masuk akal ya? Apalagi program makan bergizi gratis bakal dimulai dan butuh susu juga. Impornya akan makin banyak juga dong. Mana sapi perahnya juga bakal diimpor buat memenuhi program ambisius pemerintah itu. Mentang-mentang cuannya besar di dalam negeri jadi babak belur. Duh, apa sudah nggak bisa diusahakan lagi dari dalam negeri sendiri? Apa nggak bisa mandiri? Mau sampai kapan? Tergantung sama impornya. Mana yang katanya mau kemandirian pangan nasional kalau porsi impor semua pangan utama diperoleh dari impor? Please, pemangku kebijakan bisa nggak membuat kebijakan yang pro rakyat? Pemerintah akhirnya turun tangan. Melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman dilakukan upaya islah terhadap pihak yang berseteru mempertemukan peternak, industri, dan pengepul untuk berdamai dan menyepakati beberapa hal. Ada kesepakatan untuk bekerja sama agar produksi susu dalam negeri dapat terserap industri atau IPS. Langkah konkretnya adalah Kementan akan mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Kami sudah sepakati, tanda tangani dan kirim surat ke Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten untuk ditindaklanjuti. Dengan kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah pada peternak sapi perah dalam berproduksi. Kalau industrinya masih nolak, pemerintah akan tahan, bahkan akan cabut izin impor susunya. Menko Pangan Zulkifli Hasan juga sudah mengantongi solusi dari perkara ini. Zulhas mengaku sudah memerintahkan sejumlah pihak termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memprioritaskan susu dalam negeri. Jika susu produksi dalam negeri sudah terserap, pemerintah akan membuka impor susu. Namun sebaliknya, jika susu produksi peternak lokal tidak terserap, maka impor susu akan dibatasi sesuai kuota. Nah, kalau gini kan enak ya, everybody's happy. Sudah sepakat bakal kerjasama, nggak musuhan lagi. Lagian, ini kan membantu peternak supaya bisa lebih tahu bagaimana meningkatkan kualitas susu mereka. Tentu dibarengi juga dengan pembinaan, pelatihan, dan penambahan wawasan bagi peternak supaya menghasilkan kualitas susu yang dibutuhkan oleh industri. Kan kalau semuanya standarnya bagus, ujung-ujungnya yang minum susu masyarakat luas juga kan. Jadi ya harus sama-sama saling membangun ya. Nggak boleh tuh merasa paling tersakiti dan merasa paling penting. Jangan ya dek ya. Saya Restulan dari pamit dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.